Di dalam bulan ini, ya, walaupun ini sudah minggu ketiga, kita tetap dalam satu tema bulanan kita, yaitu The Journey with Jesus, ya, perjalanan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan, saudara, di dalam sebuah perjalanan, saudara ya, tentu saja perjalanan itu adalah sesuatu yang harus kita tempuh, sesuatu yang mempunyai satu jarak, dan yang penting adalah perjalanan itu adalah sesuatu yang harus punya tujuan. Benar, saudara? Amin. Di dalam perjalanan kita mengalami segala sesuatu, ya, yaitu suka dan duka, ya, senang dan susah, sakit maupun sehat, saudara. Apapun yang kita alami, saudara. Mungkin ada kegagalan, mungkin ada kesuksesan, ya. Mungkin ada kemalangan, mungkin ada kemujuran, saudara. Tetapi semua proses itu harus kita lalui sebagai orang-orang yang memang hidup di dunia ini, saudara. Tetapi bedanya antara orang-orang di luar sana dan juga antara kita yang ada di dalam Tuhan adalah mereka berusaha dengan kekuatan mereka sendiri untuk melalui semuanya itu. Tetapi kita yang ada di dalam Tuhan, kita mengandalkan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Saudara, kalau kita berbicara ya saudara ya, mengenai suka dan duka, mengenai sehat dan sakit saudara ya, keadaan baik dan buruk, saya jadi teringat akan satu janji pernikahan. Apabila ada sepasang calon suami istri yang berjanji, di situ ada tulisan yang berkata begini, aku akan menerimamu dalam keadaan baik maupun tidak baik, ya, suka maupun duka, sehat atau sakit, saudara. Dan kalau kita hubungkan, saudara, kalau kita semua yakin dan percaya bahwa kita adalah mempelainya Kristus, artinya pada saat kita berjalan dengan Yesus, ya, pada saat kita berjalan, tentu saja, saudara, ada banyak suka dan duka, ada banyak mungkin persoalan, tantangan yang kita hadapi, saudara. Ada banyak mungkin keadaan yang sehat atau sakit, saudara, yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi sekali lagi, saudara, itu tidak akan memudarkan janji kita. Ya. Kita sebagai mempelainya Kristus, saudara, kita pegang janji itu. Karena firman Tuhan juga katakan, dapatkah berjalan dua orang kalau mereka tidak berjanji? Kalau kita sudah mengambil satu keputusan untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Apapun yang ada di sana, saudara. Apapun yang kita hadapi, saudara. Yang ada di depan kita, baik itu sesuatu yang baik menurut ukuran manusia, atau mungkin buruk, ya. Tetapi saudara, satu hal adalah kita tahu, firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin, saudara. Saudara, kalau kita lihat, saudara ya, kalau jalan yang kita tempuh dari arah sini sampai arah sana, saudara ya, kadang-kadang begini, saudara. Kadang-kadang pada saat saudara ada di seperempat jalan, kemudian saudara mengalami banyak masalah, banyak pergumulan, saudara, iman saudara mulai goyah. Saudara tidak mengingat apa yang menjadi janji Tuhan. Saudara kemudian mulai bimbang. Firman Tuhan katakan bahwa orang yang bimbang, orang yang ragu tidak akan mendapatkan apa-apa, saudara. Dan saudara, pada saat saudara ada di tengah perjalanan, saudara, saudara mulai melihat ke belakang. Pada saat saudara mengalami satu pergumulan yang berat, saudara katakan bahwa Tuhan, jalan di belakang saya sepertinya mulus. Semuanya lancar, Tuhan. Mengapa pada saat saya ada di tengah perjalanan, Tuhan izinkan sesuatu yang berat yang harus saya hadapi? Saudara komplain sama Tuhan. Pada saat saudara ada di 3/4 perjalanan, saudara. Saudara kemudian tekanan hidup, sakit penyakit datang menerpa saudara. Dan saudara mulai berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Kok saya ikut Tuhan itu kok berat sekali. Saya sepertinya gak kuat, Tuhan. Kita mengeluh, saudara. Dan kita tidak melihat bahwa sepanjang perjalanan dari titik 0 sampai 3/4 ini Tuhan tuntun kita, Tuhan sertai kita, Tuhan berkati kita, Tuhan lindungi kita, Tuhan sertai. Bahkan Tuhan
melalukan kita dari segala hal yang seharusnya kita sudah terjatuh, tetapi kita masih tetap bisa berdiri, saudara. Saudara, satu perjalanan itu tidak diukur, saudara, dari seberapa panjang, ya. Satu tujuan yang saudara akan raih, saudara ya, yang saudara tempuh. Tetapi saudara, kalau kita berbicara, saudara ya, mengenai perjalanan dengan Tuhan, saudara, walaupun saudara ada di titik seperempat, saudara, saudara harus siap. Karena saudara tidak tahu waktu. Saudara pikir saudara masih muda. Saudara pikir saudara masih punya banyak kesempatan dan saudara menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan, saudara. Lalu kemudian saudara abai. Saudara hidup sesuai dengan apa kata dunia. Walaupun saudara seorang Kristen, tapi saudara tidak melakukan apa yang seharusnya sesuai dengan firman Tuhan katakan, saudara. Pada saat Tuhan datang, kita didapati menjadi hamba yang setia, Tuhan akan sambut dia dalam kerajaannya. Amin, saudara. Saya jadi teringat, saudara, tentang perumpamaan talenta, saudara. Ada orang-orang yang diberi 1, 2, dan juga 5 talenta. Bukan kemudian Tuhan tidak adil, sehingga dia membeda-bedakan pemberiannya kepada orang per orang, saudara. Tetapi itu adalah haknya Tuhan untuk memberikan talenta. Seberapa banyak yang kita terima, saudara. Tetapi masalahnya adalah bukan seberapa banyak yang kita terima dari Tuhan. Tetapi seberapa apa yang kita lakukan untuk mengusahakan talenta itu, saudara. Mungkin saudara diberikan talenta oleh Tuhan, tapi saudara mengubur talenta itu. Tetapi ada yang dari saudara yang telah diberikan talenta, saudara melipat gandakannya. Karena saudara tahu, itu adalah tugas yang Tuhan beri. Itu adalah kepercayaan yang Tuhan beri, saudara. Kalau saudara diingatkan oleh Tuhan, bahwa saudara harus melakukan sesuatu apa yang menjadi tujuan Tuhan, maka lakukan, saudara. Jangan tunda. Kita tidak tahu sampai di mana kehidupan kita ini akan berakhir. Ada banyak kejadian-kejadian. Saya barusan mendengar, saudara, ada orang yang sekitar umur 50-an, saudara, dalam perjalanan ziarah. Dia memang ada di dalam kepercayaan agama Katolik, saudara. Di dalam perjalanan dia memang mengambil satu tur pribadi khusus untuk berdoa, saudara. Tetapi di tengah perjalanan, saudara, dia kemudian kena serangan jantung. Dan kemudian dia meninggal. Ada banyak, bukan hanya karena faktor usia, saudara, kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Tetapi kita tidak tahu, kalau saatnya Tuhan bilang selesai, kita dipanggil pulang, apakah kita siap? Apakah kita sudah melakukan tugas dan tanggung jawab kita yang Tuhan percayakan, saudara? Saudara, di dalam kehidupan, saudara, Tuhan mau untuk setiap kita bertumbuh. Sama-sama katakan bertumbuh. Growing, saudara ya. Ada satu pathway to Christian grow. Ada satu jalan, saudara, yang harus kita lalui untuk kemudian kita menjadi seorang Kristen yang bertumbuh. Yang pertama, pada saat kita ada di dalam kekristenan yang baru. Kristen yang baru dikatakan sebagai satu Kristen yang merupakan bayi rohani, saudara. Makanannya adalah hanya makanan lunak dan susu. Dia belum bisa kemudian dengan kuat menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan kekristenan, saudara. Tetapi saudara, Tuhan memberikan kepada orang-orang Kristen yang baru satu hati yang mengasihi Tuhan. Saudara coba bayangkan pada saat saudara terima Tuhan Yesus, saudara memiliki kasih yang mula-mula, saudara. Bagaimana saudara hati saudara berkobar-kobar, saudara mencintai Tuhan mati-matian. Saudara kemungkinan saudara setiap hari ada kegiatan di gereja, saudara. Mau hari Minggu, mau rumah doa, saudara ya. Mau ada live, saudara datang, saudara datang. Kenapa saudara? Karena hati saudara dipenuhi oleh kasih akan Tuhan. Tetapi masalahnya saudara, apakah kasih itu masih tetap sama dulu dibandingkan dengan saat ini, saudara? Lalu kemudian yang kedua adalah growing Christian. Tuhan mau mengajak kita menjadi Kristen yang bertumbuh. Bukan hanya Kristen yang kemudian datang ke gereja supaya diberkati. Itu bukan tujuan orang Kristen. Tujuan orang Kristen datang ke gereja adalah beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan mau untuk membangun satu relationship, satu hubungan yang dekat dengan kita. Bukan hanya setiap minggu, tapi setiap hari yang harus kita lakukan. Lalu kemudian saudara, langkah selanjutnya adalah leading Christian.
Kita mau sebagai orang-orang Kristen, kita bukan hanya sebagai orang-orang yang dituntun, tetapi orang-orang yang kemudian menuntun, saudara. Sebagai orang-orang yang sebagai pemimpin. Pada saat dahulu, saudara, kita masih ada dalam bayi rohani, kita menerima hal-hal di mana kita menerima firman Tuhan, ya, bagaimana caranya kita kemudian mendekat dengan Tuhan. Ada banyak seminar-seminar, ada banyak kemudian pembekalan-pembekalan rohani yang kemudian kita lalui, saudara. Tetapi kemudian, saudara, Tuhan menghendaki bukan hanya kita sebagai seorang yang dipimpin, tetapi seorang Kristen yang memimpin, saudara. Lalu yang kemudian yang keempat, yang terakhir, saudara, adalah Great Commission Christian. Saudara punya tujuan. Tuhan telah memberikan satu amanat agung bagi setiap kita. Jadikanlah semua bangsa muridku. Pikiran saudara adalah bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi pikiran kita dan tujuan kita adalah untuk jiwa-jiwa. Sebagaimana apa yang Tuhan taruhkan, saudara, hati untuk jiwa-jiwa. Dan Tuhan telah melakukan dalam pelayanannya 3,5 tahun di dunia ini, saudara. Walaupun dia ada di dalam masa-masa kesukaran, dia dalam keadaan kehidupan yang sulit, saudara. Bahkan sampai hari terakhir, saudara, Tuhan kita dianiaya. Tuhan kita disalibkan. Tetapi dia rela menanggung semuanya itu. Karena ada satu misi, Great Commission, saudara. Untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Kalau Tuhan Yesus tidak menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidupnya, maka tidak akan ada orang Kristen, saudara. Untuk itu, saudara, kita harus punya satu pikiran di mana kita harus punya pikirannya Kristus. Bukan hanya kehendak kita, tetapi kehendak Allah. Apa yang harusnya kita lakukan, saudara. Amin. Mari saudara, saat ini kita lihat, saudara, ya. Ada satu quotes, saudara, tentang satu Kristen yang bertumbuh. A growing Christian retains truth in the power of the Spirit by meditating, memorizing, and applying the Bible. Seorang Kristen yang sedang bertumbuh mempertahankan kebenaran dalam kekuatan roh dengan merenungkan, menghafal, dan menerapkan firman Tuhan, saudara. Kita harus mempertahankan kebenaran Tuhan. Kalau saudara kompromi dalam perjalanan kehidupan saudara, saudara kemudian akan terhilang. Pilihannya hanya dua, saudara. Saudara ikut Tuhan atau ikut dunia, saudara. Dan berbicara mengenai kekuatan saudara, saudara jangan sekali-kali saudara berbicara bahwa saya kuat menanggung segala sesuatu. Karena saya kuat. Tapi biarlah kita berkata dalam kehidupan kita, saya tidak bisa apa-apa, saya bukanlah siapa-siapa, saya tidak mampu. Tetapi karena kekuatan Tuhan, saya sanggup untuk menanggung semuanya ini. Amin, saudara. Dan satu kekuatan setiap hari yang Tuhan berikan bagi setiap kita adalah pada saat kita merenungkan, menghafal firman Tuhan, dan mempraktekkan firman Tuhan itu. Firman Tuhan kita jadikan sebagai satu gaya hidup, saudara. Bukan hanya apa yang tertulis, apa yang kita baca. Tetapi pada saat kita telah tahu kebenaran, masalahnya adalah apakah kita melakukan kebenaran itu atau tidak, saudara. Dan Tuhan mau untuk setiap kita melakukannya yang mau, katakan amin, saudara. Baik, saudara, di dalam Roma 8 ayat 29, saudara. Sebetulnya apa sih yang menjadi tujuan orang Kristen, saudara? Apa sih sebetulnya yang Tuhan mau bawa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Roma 8 ayat 29 firman Tuhan katakan begini, saudara. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita yang ditentukan dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya, saudara. Saudara adalah orang pilihan Tuhan. Saudara ditentukan dari semula untuk kemudian saudara menjadi serupa dengan Kristus. Yang mengerti katakan amin. Dan kemudian di dalam 2 Korintus 5 ayat 18, saudara, firman Tuhan yang lain katakan begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar, saudara. Pada saatnya nanti, saudara, kita akan melepaskan tubuh yang fana ini, kemudian kita akan mengenakan satu tubuh yang namanya tubuh kemuliaan, saudara. Dan itu adalah sesuatu yang kita akan raih, saudara.
Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kalau saudara mati-matian saudara mempertahankan apa yang saudara punya, kekayaan, kepintaran, harga diri, apapun saudara, jabatan saudara. Semuanya hanya tinggal tunggu waktu. Pada saat saudara dipanggil pulang, saudara harus melepaskan semuanya itu. Bahkan saudara dipaksa untuk melepaskannya walaupun saudara pegang erat-erat saudara. Saudara pegang dengan berbagai cara menurut ukuran manusia. Dengan kekuatan manusia saudara memegangnya. Tetapi satu saat pada saat saudara dipanggil pulang, saudara akan melepaskan semuanya itu dan semuanya tidak akan ada artinya. Dan kemana saudara akan menuju? Tujuan kita adalah tujuan ilahi. Firman Tuhan katakan pada saat kemah kediaman kita dibongkar, maka Tuhan akan menunjukkan satu perjalanan kita menuju pada perjalanan akhir, yaitu kemah kediaman kita di sorga. Saudara. Itulah tujuan kita, saudara. Saudaraku, kalau kita tahu hidup menjadi serupa dengan Kristus itu penting dan itu adalah satu tujuan dalam hidup kita, saudara. Mari kita mau belajar, saudara. Ada 4 poin, saudara. Yang pertama adalah bangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Lalu yang kedua, hidup yang berubah memiliki karakter Kristus. Yang ketiga, mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Yang keempat, milikilah hati dan semangat untuk melayani Tuhan. Mari kita akan bahas, saudara, poin per poin, saudara, ya, secara cepat. Yang pertama adalah bangun hubungan dengan Tuhan, saudara. Menjadi serupa dengan Kristus, saudara, ya, itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan terus-menerus. Karena apa? Sesuatu yang merupakan kebiasaan yang kita lakukan, itu yang kemudian akan membentuk satu pola kehidupan kita dan kemudian itu yang kemudian menjadi sesuatu yang kita lakukan setiap hari, saudara. Dan kalau saudara, kebiasaan itu terbentuk menjadi sebuah karakter, saudara. Kalau saudara menanamkan kebiasaan-kebiasaan rohani, saudara kemudian dengan berdoa, dengan memuji Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan, sebagai dasar, sebagai pondasi kehidupan saudara, maka yang akan saudara bawa sebagai karakter kehidupan saudara adalah karakter ilahi, saudara. Amin. Kita harus menjadikan iman kita bukan sekadar keputusan, namun iman yang menjadi gaya hidup, saudara. Berbicara mengenai kekristenan bukan berbicara mengenai agama. Berbicara mengenai kekristenan adalah berbicara mengenai kepercayaan kita kepada Kristus. Dan kalau kita mempunyai satu iman di dalam Kristus, saudara, jadikan iman itu sebagai gaya hidup, saudara. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu juga kita lakukan, saudara. Kalau kita katakan mau kita serupa dengan Kristus, saudara, bukankah seharusnya apa yang Kristus lakukan juga kita lakukan? Amin, saudara. Lalu yang kedua, saudara, hidup yang berubah memiliki karakter Kristus. Ada banyak orang-orang Kristen, saudara, yang bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun menjadi orang Kristen. Tetapi dia bilang begini, saudara. Saya memang orang Kristen, tapi karakter saya nggak bisa berubah. Saudara, tidak ada karakter yang tidak bisa diubahkan, saudara. Tetapi masalahnya adalah saudara mengeraskan hati saudara. Saudara berkata, saya memang orangnya begini. Saya nggak mungkin bisa berubah. Saudara pikir, saudara nggak bisa. Tetapi saudara tidak bisa memakai pikirannya Tuhan, saudara. Kalau saudara menyerahkan apa yang menjadi karakter saudara untuk saudara diubahkan. Dan saudara sungguh meminta kepada Tuhan untuk mengubahkan kehidupan saudara. Itu bukan tidak mungkin. Tetapi itu juga harus ada usaha dari kita, saudara. Tidak mungkin kemudian karakter kita kemudian berubah 180 derajat tanpa kita melakukan sesuatu, saudara. Kalau yang tadinya kita sebagai seorang yang pemarah, saudara bisa menguasai diri sendiri. Saudara harus bisa, saudara, menahan emosi. Kalau saudara mau berubah tetapi saudara melakukan hal yang sama di dalam kehidupan lama saudara, apa yang mau saudara ubah? Apa yang Tuhan bisa ubah dalam hidup saudara? Kuasa Tuhan harus bekerja beriringan, saudara, dengan apa yang harus manusia lakukan.
Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, firman Tuhan katakan menjadi serupa dengan Kristus berarti memiliki karakter Kristus sebagaimana dinyatakan dalam buah roh. Buah roh kita tahu, saudara ya, ada kasih, damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri dan sebagainya, saudara. Masalahnya adalah bukannya kita tahu, tetapi apakah kita lakukan atau enggak? Apakah kita miliki atau enggak? Dan satu ukuran saudara di mana kita mengalami pertumbuhan menjadi serupa dengan Kristus adalah kita memiliki buah roh itu. Saudara baca di rumah Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Apakah buah-buah roh itu semakin nyata dalam hidup kita atau enggak, saudara? Kalau enggak, saudara, saudara harus berubah. Karena Tuhan mau supaya kita berubah. Amin, saudara. Dan saudara dalam Yohanes 3 ayat 30 saudara dikatakan bahwa ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Artinya ada satu ego yang harus kita tekan dalam hidup kita saudara. Supaya apa saudara? Supaya Kristus yang muncul saudara. Bukan keegoisan kita yang muncul. Lalu yang ketiga adalah mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Saya akan baca ayatnya dalam Roma 6 ayat 11 sampai 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara. Terkadang saudara kita sayang kebiasaan-kebiasaan kita yang mengenakan daging. Kita terus melakukan karena apa saudara? Karena ini adalah kesukaan kita secara duniawi. Kita katakan bahwa saya masih hidup dalam daging, Pak. Saya kalau dicubit masih sakit. Tetapi saudara, kalau saudara terus hidup dalam daging, saudara tidak akan mungkin hidup di dalam pimpinan roh, saudara. Dan Tuhan katakan bahwa kita harus mati bagi dosa, saudara. Bagaimana kita mau mati bagi dosa, saudara? Kalau saudara melakukan dosa yang sama dan saudara tidak mau berubah. Mungkin saudara menyesali apa yang menjadi dosa saudara. Tetapi saudara tidak bertobat. Artinya bertobat adalah berbalik arah saudara. Saudara tidak melakukannya lagi. Saudara minta ampun sama Tuhan, saudara dosa saudara diampuni. Tetapi apakah kemudian kita melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk meninggalkan dosa saudara atau tidak? Semuanya adalah tentang diri kita. Dan kita pasti mampu. Amin saudara. Lalu kemudian yang keempat saudara yang terakhir. Milikilah hati dan semangat untuk melayani Tuhan. Hati dan semangat untuk melayani Tuhan. Kalau kita adalah sebagai murid-murid saudara. Kita mempunyai satu guru yang agung yang namanya Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita dulu diajar saudara. Kita telah melihat apa yang menjadi role model kita. Apa yang menjadi teladan kita. Yaitu guru kita. Kinilah saatnya saudara kemudian setelah saudara dewasa secara rohani, saudara mempraktekkan. Saudara mulai meneladani dan kemudian saudara harus mampu. Tadinya saudara menjadi murid, sekarang saudara menjadi pemurid. Untuk saudara belajar, diasah di dalam kehidupan kerohanian kita, saudara, maka ada live di gereja kita, saudara. Dan kita dorong untuk setiap kita masuk di dalam live. Karena apa, saudara? Di situ saudara bisa dipimpin. Saudara bisa digembalakan dengan baik. Saudara dipantau kerohaniannya. Saudara dipastikan saudara mengalami satu pertumbuhan rohani, saudara. Kalau saudara tidak mau kooperatif, saudara tidak mau bekerja sama. Sebagus apapun program gereja, walaupun itu tujuannya adalah baik untuk kita, saudara. Tetapi kita nggak akan pernah bisa menerimanya, saudara. Amin, saudara. Menjadi serupa dengan Kristus berarti kita juga harus memiliki hati dan juga semangat. Di mana Kristus melayani dan menyerahkan hidup bagi orang lain, saudara. Dan Tuhan mau kita semua bergerak untuk ikut serta dalam menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu dengan apa, saudara? Dengan memberitakan Injil, dengan menjangkau jiwa-jiwa, dengan memuridkan, dan juga dengan menggembalakan jiwa-jiwa, saudara. Tuhan Yesus katakan sebelum dia naik ke sorga, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian Tuhan berpesan bahwa gembalakanlah domba-dombaku. Saudara yang ada di rumah, saudara sebagai kepala rumah tangga, gembalakanlah domba-domba, yaitu keluarga saudara yang Tuhan percayakan. Saudara yang ada di gereja, saudara sebagai
Pemimpin di life, saudara. Di dalam pemimpin apapun, saudara, yang Tuhan percayakan. Gembalakanlah domba-dombanya Tuhan. Bukan dengan asal-asalan, saudara. Tetapi dengan tanggung jawab, dengan kesetiaan. Dengan satu hati di mana kita mau melayani Tuhan. Pada saat kita tahu Tuhan sudah melakukan bagiannya bagi kita. Dan Tuhan katakan bahwa sudah selesai. Aku sudah mengakhiri apa yang menjadi pelayanan di dunia ini. Dengan mati di atas kayu salib, saudara. Pengorbanan kita belum seberapa. Pengorbanan kita belum sampai mengorbankan darah, nyawa kita, saudara. Tetapi Tuhan telah memberikan segala-galanya dalam hidup kita. Tuhan telah menyerahkan hidupnya bagi kita. Supaya ada hidup-hidup yang diserahkan bagi Tuhan. Amin, saudara.